Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Julpan Justika Zega dengan NIM N1C122002, jurusan Ilmu Sejarah Universitas Halluoleo. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah politik di Indonesia. Perjalanan sejarah kehidupan politik Indonesia, masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda. Lahirnya partai politik menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu, semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Syarikat Islam, PNI, dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Selanjutnya kita masuk pada tantangan-tantangan partai politik masa kini menurut Stefano Bartolini dan Peter Mayer. Parpol berhenti atau gagal menjalankan fungsi-fungsi yang merupakan kunci menuju penyelenggaraan dari demokrasi yang sehat dan baru-baru mendemokrasikan jajaran pemerintah. Peranan dan kepentingan partai-partai politik di dalam demokrasi-demokrasi yang baru atau sedang berkembang adalah tidak mungkin mengiringi tanpa petunjuk terhadap peranan mereka dan kepentingan dalam demokrasi yang lebih mantap. Politik secara umum yaitu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, tujuan umum partai politik terbagi dalam 3 bagian yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sementara tujuan khusus dari fungsi partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, fungsi lain dari partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana perumusan kepentingan, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana mengatur konflik. Dalam partai politik juga kita harus memahami dimensi politik, yaitu perspektif ilmu politik sangat tergantung pada dimensi apa kita melihatnya. Ada berapa dimensi dalam ilmu politik, diantaranya itu 1. Pendekatan institusional menurut Roger F. Soltau. Ilmu politik adalah kajian tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan hubungan antara negara dan warga dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya adalah perkembangan budaya politik masyarakat Indonesia. 1. Sub-budaya di Indonesia masih beraneka ragam. 2. Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial kaulah di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. 3. Sikap ikatan primordialisme atau sentimen kesukuan, keagamaan, kedaerahan, dan sebagainya masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masih kuatnya sifat paternalisme atau hubungan ayah dan anak dan bersifat patrimonial bapakisme dalam budaya politik Indonesia. Adanya dilema interaksi antara modernisasi dengan pola budaya tradisi masyarakat. Yang terakhir adalah lahirnya ilmu ekonomi politik. Secara substantif, ilmu ekonomi politik, ketua ilmu ekonomi politik adalah Aristoteles, menulis Political di saat yang sama juga menulis Oikonomi, yakni pengetahuan cara mengatur rumah tangga, dan Cermastie, yakni pengetahuan dasar-dasar pertukaran. Berkembang dalam pembahasan dan aplikasi pada abad 14, yakni bersamaan dengan transisi kekuasaan raja pada kaum saudagar, yakni era merkantilisme. Sebagai satu pembahasan dalam politik, ilmu ekonomi politik memperoleh bentuknya pada abad 18 semenjak ditulisnya Wealth of Nations oleh ekonomi klasik Adam Smith tahun 1776.